Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini, saya agak melipir sedikit ini akan membahas terkait dengan hukum acara perdata. Nah, oleh karena itu saya sudah menghadirkan seorang akademisi dari Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, Mas Misbahul Munir, SHM Hum. Beliau adalah dosen bidang hukum bisnis, dalam hal ini hukum acara perdata di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura. Hari ini kita akan bicara tentang belajar hukum acara perdata dalam waktu 20 menit ya. Nanti kita akan tahu apa bedanya acara perdata dan acara pidana secara singkat dengan Pak Misbahul Munir. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Kita sapa terlebih dahulu Mas Munir. Saya manggilnya Mas Munir ini karena beliau adalah senior saya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Selamat berjumpa Mas Munir, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya teman-teman sekalian. Jadi Mas Munir ini dulu juga kolega saat beliaunya kepala bagian hukum perdata, saya kepala bagian hukum pidana dulu. Jadi hari ini kita reuni membahas side by side ya, sandingan antara hukum acara pidana, karena saya pengajar hukum acara pidana dan beliau pengajar hukum acara perdata. Nah, apa yang kita bahas pada podcast kali ini teman-teman sekalian, yang pertama terlebih dahulu sebetulnya seringkali mahasiswa nanya ke saya, bahkan ada yang tugasnya itu keliru ngirim Mas Munir. Acara pidana yang dikirim acara perdata ke saya. Nah ini wah ini keliru karena bersama gitu mata kuliahnya. Sebetulnya Mas Munir, perbedaan utama antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu ada di mana Mas Munir? Ya. Mangga silakan. Kita memang berangkatnya itu kan dari perkaranya itu sendiri, ya, perkara perdata dan perkara pidana di situ. Kalau kita sudah bisa menentukan ini perkara pidana dan ini perkara perdata, maka nanti bisa kita ketahui. Nah, kalau dalam konteks perdata kan jelas di situ. Seseorang yang kemudian dirugikan, maka dia bisa mengajukan suatu gugatan. Jadi di situ kuncinya dirugikan dulu. Oke. Ya, dirugikan di situ. Kalau kemudian sudah ketahui dirugikan, nah nanti di situ kemudian ini jelas nih perkara perdata. Nah, dan itu pun juga nanti akan dilihat dasar kerugiannya itu kenapa. Ya, karena bisa benar prestasi. Yang kedua bisa karena perbuatan melawan hukum di situ. Nah itu kuncinya di situ. Kalau masuk di situ berarti ini masuk perkara perdata. Gitu ya. Nah, ini yang juga saya kadang-kadang bingung Mas Munir ya. Kalau hukum pidana kan jelas ya. Misalnya ini ya, ada perbuatan memasuki pekarangan orang, kemudian ada perbuatan ngambil barang punya orang. Nah ini kita cari ini dalam KUH pidana. Ada pasal 362, ada pasal memasuki pekarangan orang tanpa izin dan lain sebagainya. Nah kalau perkara perdata itu Mas Munir, tadi kan dibilang kalau satu bukan prestasi, yang kedua ini perbuatan melawan hukum lah. Perbuatan melawan hukum ini kan banyak bentuknya nih Mas Munir. Ya, itu dasarnya apa kita mau gugat itu apa Mas Munir? Ya, saya mulai dari yang perbuatan melawan hukum. Okay. Dalam konteks perdata itu kan perbuatan melawan hukum pasal 1365. Kuncinya di situ. Unsur-unsur yang masuk di dalam pasal 1365 itulah yang kemudian harus diperinci apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi berarti di situ nanti bisa mengajukan gugatan dengan dasar PMH. Tetapi kalau tidak, ya tentu bukan masuk di situ. Nah, di situ untuk yang perbuatan melawan pidana. Ya, perbuatan melawan hukum. Sedangkan kalau gugatannya berdasarkan bahan prestasi, jelas di situ harus ada hubungan hukumnya dulu, hubungan hukumnya di situ. Ya, perjanjiannya, kontraknya di situ harus dilihat. Di situ nanti di situ. Jadi hubungan hukumnya di situ. Jadi apapun bentuknya ya, kita punya perjanjian ya, punya perjanjian apapun mungkin ya, misalnya sewa menyewa atau apapun. Nah, ketika ada pihak yang mengingkari perjanjiannya, entah melanggar, entah tidak memenuhi apa yang ada dalam perjanjian itu, maka kita bisa memungkinkan mengajukan gugatan Mas Munir ya, karena tadi itu one prestasi. Tapi yang kedua, masalah perbuatan melawan hukum tadi itu harus ada unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi sehingga saudara dapat mengajukan gugatan ke perbuatan lawan hukum di pengadilan gitu ya Mas Munir ya. Nah ini dari segi
inputnya terlebih dahulu ya, Inputnya perbedaan dulu, antara Mas. pidana dengan acara perdata. Nah, dari segi para pihaknya ini Mas Munir. Ya, para pihak. Jelas di dalam konteks perdata ini juga seringkali mahasiswa keliru menyebut. Jadi yang familiar di kalangan mahasiswa itu adalah istilah-istilah yang ada dalam pidana. Tersangka, terdakwa. Jadi saya juga demikian ketika anak-anak saya minta untuk mengajukan gugatan kok masih menyebut istilah tersangka loh. Gimana ini anak-anak? Nah, dalam perkara perdata para pihaknya itu ya penggugat dan tergugat. Itu kalau memang gugatan, tetapi juga yang masuk di dalam perkara peradilan perdata ini kan tidak hanya gugatan, tapi juga ada permohonan di situ. Jadi ada pemohon. Nah, secara umum memang perkara perdata berarti ya gugatan di situ, berarti penggugat dan tergugat. Dua pihak ini, walaupun sebenarnya juga ada campur tangannya pihak ketiga di situ juga. Tapi prinsip umumnya adalah penggugat dan tergugat. Ini kuncinya di situ, ada penggugat dan tergugat. Iya, di acara pidana juga tertukar Mas Munir. Kadang-kadang juga di kelas saya acara pidana itu sudah ngomong dengan kencang ternyata siapa tergugat. Salah kamar ini. Yang lebih parah kadang ngomong tertuduh lah, tertuduh ini apa lagi ini nggak ada di keduanya. Di saya nggak ada, acara perdata juga nggak ada tertuduh ini apa ini. Ya, jadi para pihaknya berbeda teman-teman sekalian ya. Acara pidana ada penuntut umum di situ ya. Ada ya terdakwa, kemudian kadang diwakili sama penasihat hukumnya. Nah, kalau di acara perdata juga sama Mas Munir ya, penggugat tergugat yang dapat diwakili oleh kuasa hukum. Istilahnya kuasa hukum atau penasihat hukum? Ya, kuasa hukum. Kuasa hukum ya. Di acara pidana istilah resmi adalah penasihat hukum dalam KUHP, walaupun sekarang istilahnya adalah advokat secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian panitera tetap ada Mas Munir ya? Ya, panitera. Panitera tetap ada. Juru sumpah ada juga? Juru sumpah memang secara formal itu bisa diwakili ya. Diwakili sama panitera biasanya panitera ya. Di situ. Oke. Itu yang kedua teman-teman sekalian, inputnya sudah berbeda. Yang kedua para pihak berbeda. Nah, satu lagi nih yang juga ada perbedaan paling penting, alat bukti atau apa alat bukti misalnya. Alat buktinya sama atau beda dengan acara pidana? Dalam konteks perdata, jadi kalau kita mengacu pada sistematika alat bukti dalam perkara perdata itu dari segi urut-urutan perdata pidana jelas berbeda. Ya. Kalau perkara perdata itu kan yang pertama adalah surat atau alat bukti tertulis di situ. Itu yang pertama di situ. Dan paling kuat ya. Yang paling kuat di situ. Karena memang tadi basisnya di situ. Kalau asalnya perjanjian itu berarti ada dasar hukumnya kontraknya. Ya, kontrak di situ. Berarti kan tertulis memang konsepnya di situ. Nah, di situ. Baru yang kedua kemudian saksi nomor kedua di situ. Jadi acara pidana berbeda. Acara pidana tidak ada urutan ya. Jadi urutannya memang nomor 1 keterangan saksi, yang kedua ahli, ketiga surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Tapi urutan ini tidak menentukan kuat dan tidak kuatnya alat bukti. Tapi kalau acara perdata lain cerita. Yang nomor 1 ini surat, yang kedua baru saksi. Ibarat kata seringkali disebutkan walaupun dia menghadirkan 100 orang saksi ya dari pihak tergugat misalnya, sedangkan penggugat punya 1 lembar surat akta autentik misalnya, maka yang lebih diuntungkan adalah yang memiliki surat tadi Mas Munir ya. Secara pembuktian surat menjadi yang paling utama di dalam hukum acara perdata teman-teman sekalian. Nah, itu dari segi alat buktinya. Nah, ada satu juga ini yang penting yaitu undang-undangnya Mas Munir. Kalau dalam acara perdata masih menggunakan HIR. Itulah yang jadi problem. Kalau kita lihat sejarah sebenarnya sudah ada rancangan, itu sudah ada rancangan hukum acara. Tetapi kan sampai sekarang faktanya nggak pernah real kemudian menjadi undang-undang, sehingga kemudian masih menggunakan HIR yang undang-undang yang lama. Dan RBG. RBG untuk luar Jawa dan Madura di situ. Nah, memang saya membaca yang rancangan undang-undang hukum acara itu, kalau kita lihat substansinya hampir sama dengan yang HIR ini. Jadi cuma mungkin bahasanya yang disesuaikan karena bahasanya sudah ahli hukum orang Indonesia, sehingga kemudian bahasanya bisa lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi undang-undangnya berbeda. Kalau dulu masih sama ya. Dulu sebelum tahun 81 acara pidana pun masih menggunakan HIR untuk Jawa dan Madura, RBG untuk di luar Jawa dan Madura. Tapi
sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana sudah punya undang-undang sendiri. Acara perdata masih belum punya undang-undang sendiri. Ya. Ini yang juga saya setengah mati waktu kuliah dulu Mas Munir, saya ingat. Ya. Ya, jadi saya ke toko buku untuk namanya anak hukum baru ini semester 1 ya. Beli KUHP. Beli KUHP. Ya. Kemudian beli KUH Perdata BW itu. Setengah mati saya nyari kitab undang-undang hukum acara perdata. Enggak ada ternyata. Ternyata adanya kan HIR sama atau RBG itu bentuknya. Jadi sampai hari ini pun masih menggunakan undang-undang yang lama atau yang peninggalan Belanda yang dulu juga berlaku untuk hukum acara pidana. Tapi sekarang sudah berbeda cara pidana, tinggal acara perdata yang masih menggunakan HIR atau RBG. Dualisme masih berlaku di Indonesia teman-teman sekalian. Ya, jadi itu beberapa kriteria perbedaan utama antara acara pidana dengan acara perdata, mulai dari inputnya sampai terakhir undang-undangnya. Nah, sekarang tentang prosedurnya, Mas Munir. Ya. Kalau acara pidana kan panjang ini, cukup panjang ya, mulai dari penyelidikan sampai dengan eksekusi. Nah, kalau dalam acara perdata prosedurnya bagaimana, Mas Munir? Ya. Tadi saya sampaikan ada HIR. Nah, di dalam perkembangan ini kan juga mengikuti beberapa tambahan-tambahan atau kemudian perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Misalnya begini, nah, sekarang sudah ada Perma yang terakhir itu ada Perma 2 tahun 2015, kemudian direvisi ada Perma 4 tahun 2019 terkait dengan prosedur penyelesaian menggunakan gugatan sederhana. Nah, ini juga berpengaruh pada proses prosedur penyelesaian, sebagaimana kalau kita lihat di acara biasa itu yang menggunakan HIR. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang kemudian di situ dihilangkan karena tujuan memang sederhana di situ. Nah, saya mulai dari yang hukum acara perdata yang diatur dalam HIR di situ. Jadi ya seperti biasa proses administratif melalui proses pendaftaran di situ. Daftar gugatan ya. Daftar gugatan dan sebagainya, di proses pengadilan. Kalau sudah masuk di tahap persidangan, saya jelaskan yang tahap persidangan. Di tahap persidangan itu pada sidang pertama normalnya itu bisa 8 kali sidang lah, perkara perdata itu. Ya, mulai sidang pertama, di situ hakim nanti akan melakukan pemeriksaan identitas para pihak. Ya, kemudian sesuai dengan Perma 1 tahun 2016 mengenai prosedur penyelesaian melalui mediasi. Ya, itu yang kemudian juga ditarik ya, ini untuk sebagai syarat sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara harus menggunakan mediasi di situ. Ya. Jadi majelis hakim meminta kepada para pihak untuk menggunakan penyelesaian secara mediasi di situ. Ya, proses mediasi ada waktunya tersendiri 30 hari, bisa diperpanjang, tapi secara umum ya menggunakan waktu 30 hari di situ. Nah, kalau kemudian mediasi gagal, nanti baru masuk pada pemeriksaan pokok perkara perdata di situ. Nah, pada sidang kedua ini nanti hakim akan meminta minta penjelasan kepada para pihak. Walaupun sebenarnya hakim sudah mendapat laporan, tapi secara praktis hakim harus menanyakan kepada para pihak terkait dengan hasil mediasi di situ. Apakah berhasil atau gagal. Kalau kemudian di situ misalnya gagal, berarti proses akan dilanjutkan. Ya, pada sidang kedua ini, kemudian nanti hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat apakah penggugat bersikukuh dengan surat gugatannya. Di situ kalau bersikukuh maka dilanjutkan proses penyampaian gugatan di situ ya. Jadi memang kalau kita bicara praktek di lapangan di situ seperti gugatan itu nggak pernah dibacakan ya, cukup diserahkan gitu aja sudah, ya. Nah, ini juga barangkali juga berbeda dengan yang pidana. Kalau pidana itu kan harus dibacakan. Kalau perdata praktek nggak perlu karena sudah tertulis sudah. Ya, di situ. Nah, kemudian sidang gugatan sudah, kemudian nanti diberikan kesempatan kepada pihak lawannya untuk memberikan jawaban di situ. Ya, jawaban atas gugatan. Itu. Ya. Jawaban, kemudian nanti setelah jawaban dilanjutkan tahap selanjutnya, sidang selanjutnya replik. Ya, replik itu adalah tanggapan atas jawaban. Kemudian nanti diberikan lagi kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan lagi berupa duplik di situ. Nah, replik duplik ini memang secara teoritis ini bisa berulang, tetapi biar tidak berlarut-larut maka dibatasi cukup pada replik dan duplik saja. Satu kali kesempatan kesempatan bisa di situ. Nah, setelah itu kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pembuktian. Ya, pembuktian diawali oleh pihak penggugat dulu,
baru kemudian dilanjutkan dengan pihak tergugat. Nah, pembuktian memang kalau kita lihat alat bukti itu kan 5. Tetapi dari alat bukti yang 5 itu kan yang alat bukti langsung kan cuma 2 tadi, yaitu berupa tulisan atau surat. Yang kedua adalah saksi. Itu yang nanti diajukan oleh para pihak di dalam proses persidangan pembuktian di situ. Nah, setelah pembuktian dari masing-masing pihak sudah dilakukan, selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan di situ. Setelah kesimpulan nanti yang terakhir majelis hakim akan memberikan putusan hakim di situ. Ini yang secara perkara perdata yang biasa di situ, yang umum di situ. Nah, terkait dengan tadi ada penyingkatan itu, sederhana itu. Gugatan sederhana tadi, ini ada beberapa persyaratan sehingga kemudian masyarakat mencari keadilan itu bisa menggunakan itu. Itu misalnya di situ ditentukan sekarang ya, itu gugatan yang nilai gugatannya material di bawah 500 juta. Nah, itu bisa kemudian mengajukan untuk diperiksa melalui gugatan sederhana. Ya. Jadi dilihat dari format gugatan juga sudah berbeda di situ ya. Jadi surat gugatannya itu seperti formulir, jadi formulirnya sudah isian gitu. Lebih simpel ya. Kemudian di situ juga disebutkan dalam surat gugatannya itu alat buktinya. Suratnya apa, buktinya apa, isinya apa sudah disampaikan. Baru kemudian di bagian petitumnya. Jadi sederhana sih seperti itu. Prosesnya tetap sama tapi. Ya. Nah, terkait dengan proses ini karena sederhana ya. Jadi tadi nilainya juga di bawah 500 juta. Kemudian di situ juga proses agak berbeda jelas. Berbeda di situ hanya gugatan kemudian jawaban langsung pembuktian. Pembuktian ini dilakukan manakala pihak tergugat memberikan atau membantah. Kalau pihak tergugat tidak membantah, maka sudah, kemudian langsung putusan. Jadi sangat singkat. Nah, setelah putusan, setelah pembuktian langsung pada putusan. Jadi di situ tidak ada replik duplik, juga tidak ada penyampaian kesimpulan. Termasuk sebenarnya juga tidak ada misalnya eksepsi juga tidak ada. Kemudian campur tangan pihak ketiga juga tidak ada. Gugat balik juga tidak ada di situ. Jadi benar-benar memang sederhana. Nah, sebelum proses diperiksa di pengadilan, nanti kan surat formulir permohonan gugatan sederhana itu nanti kan masuk di bagian panitera, kemudian nanti akan diserahkan kepada majelis hakim. Majelis hakim itu akan melakukan sidang pendahuluan. Jadi untuk memeriksa ini, untuk memeriksa apakah ini memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sederhana atau tidak. Kalau tidak nanti akan dicoret, nanti dikembalikan. Namun demikian kalau tidak nanti pada penetapan tidak memenuhi syarat itu, pencari keadilan atau penggugat itu bisa mengajukan gugatan lagi secara biasa di situ. Termasuk juga pembatasannya terkait dengan selain nilai tadi, itu juga kasus yang bukan merupakan kewenangan dari peradilan khusus, itu juga tidak bisa untuk perkara sederhana. Contohnya misalnya kasus ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial itu tidak bisa. Kemudian ada lagi misalnya di situ sengketa tanah itu juga tidak boleh, walaupun tadi misalnya nominalnya kurang, tapi kalau sengketa tanah tidak boleh, bisa ya. Tidak boleh. Karena tadi ada kata-kata sederhana. Persoalan sengketa tanah ini juga memang tidak sederhana sama sekali. Nah, selain itu memang ada syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain itu diatur di dalam pasal 4 ya. Terkait dengan para pihaknya memang diarahkan penggugat dan tergugat saja. Tidak ada pihak yang lain. Tapi memungkinkan pihak lain, tapi ini yang diharapkan adalah ya penggugat dan tergugat. Gitu. Kemudian ada lagi misalnya di situ para pihaknya penggugat tergugat itu ada dalam satu domisili wilayah hukum. Tetapi di Perma Perubahan kemarin membolehkan pihak penggugat itu tidak dalam satu domisili, tetapi dia nanti harus menggunakan kuasa insidentil di situ dari wilayah hukum di mana tidak tergugat itu berdomisili. Nah, itu beberapa yang memungkinkan pencari keadilan itu bisa menggunakan gugatan sederhana. Jadi memang konsepnya itu tadi. Ini diharapkan biar tidak proses penyelesaian lebih cepat, ya sesuai dengan asas peradilan cepat di situ, biaya ringan dan sederhana. Oke. Satu lagi nih, Mas Munir, terkait dengan persidangan online, kalau nggak salah ada permanya ya tentang gugatan online atau gimana itu, saya pernah dengar itu. Ya, di Perma ini, jadi yang Perma 4
2019 itu juga memungkinkan untuk menggunakan perizinan surat elektronik juga. Itu juga mengatur di situ. Jadi nggak perlu tetap muka sama sekali, Mas Munir? Ya, memungkinkan untuk itu. Ya, memang kalau praktek di lapangan lebih banyak yang pidana sepertinya yang lebih cepat. Yang perdata memang agak lambat ya, tetapi itu juga memungkinkan untuk melakukan itu, sehingga bisa juga, bisa juga dipraktekkan. Perubahannya sudah sangat luar biasa sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi termasuk yang persidangan dengan sederhana tadi, gugatan sederhana tadi itu kan cukup mengisi kayak formulir gitu kan, lebih simpel ya. Tapi sayang sekali hanya dilandasi oleh perma ya, aturannya ya, melandasi hanya perma, padahal aturan induknya HIRRBG-nya masih nongkrong gitu-gitu aja. Padahal ini perubahan yang signifikan ya, terkait dengan hukum acara perdata dan secara keseluruhan. Nah ini seharusnya kan ya hukum acara pidana masih boleh sombong duluan ini, karena saya sudah jadi nih 81 walaupun 40 tahun yang lalu itu belum diperbaiki sampai dengan hari ini. Dibandingkan acara perdata yang belum pernah berubah sama sekali, acara pidana masih lebih untung gitu ya, pernah ada hukum nasional yang berlaku di Indonesia tentang acara pidana. Nah, mungkin closing statement Mas Munir, karena waktunya juga terbatas durasinya, karena janji saya tadi belajar hukum acara perdata dalam waktu 20 menit, sehingga saudara harapannya setelah melihat atau mendengarkan podcast ini minimal punya gambaran perbedaan antara acara pidana dan acara perdata dengan singkat tentunya ya. Untuk menutup Mas Munir, terkait dengan acara perdata ini, apa yang harusnya menjadi penekanan utama ketika belajar acara perdata ini, apa yang harus menjadi fokus utama Mas Munir? Ya, jadi bagi teman-teman tadi, jadi perhatikan dulu setiap kasus, perhatikan dulu ketika ingin mengajukan ke pengadilan, pastikan bahwa di situ ada kepentingan, ada hubungan hukum di antara para pihak, sehingga nanti benar-benar gugatannya itu bisa masuk di sana. Karena nanti kalau kemudian tidak ada hubungan hukum, maka gugatan itu ya tidak bisa masuk, dan kemungkinan nanti proses peradilannya dia akan kalah di situ karena tidak ada hubungan hukum. Jadi ini kunci, jadi kuncinya di situ. Perjelas dulu ya, duduk perkaranya seperti apa, apakah itu perbuatan melawan hukum kah, ataukah malprestasi atau apa. Jangan hanya gara-gara nggak demen sama tetangganya tiba-tiba langsung mengajukan gugatan, karena toh dalam setiap persidangan diawali selalu dengan mediasi, upaya damai Mas Munir ya. Ya, itu pasti. Dan kebetulan saya dalam ini juga dua-duanya mediator ini, sah bersertifikat ini, walaupun nggak bisa bertugas di pengadilan ya, tapi setidaknya pengadilan sudah memberikan ruang teman-teman sekalian ketika ada gugatan perdata harus selalu diupayakan untuk berdamai terlebih dahulu, dan ini pun sudah mulai ditiru Mas Munir dengan acara pidana. Acara pidana sekarang sudah mulai RJ ya, restoratif justice, untuk perkara-perkara tertentu tidak perlu disidangkan, bahkan nggak perlu dituntut, kalau bisa didamaikan akan didamaikan terlebih dahulu. Tapi ya karena basicnya berbeda ya otomatis kecurigaannya juga berbeda kalau acara pidana sama acara perdata. Baik teman-teman sekalian, itu dulu diskusi singkat kita tentang hukum acara perdata. Nanti akan kita singgung lagi mungkin tentang dokumennya, berkasnya tentang acara perdata untuk pengayaan kita semuanya. Semoga sangat sedikit dari kita berdua bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita berjumpa di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi dan Mas Munir pamit. Sampai jumpa.